Selamat untuk anak-anak semua ya. Besok Iya. itu anak-anak yang kelas 4 atau mungkin yang kelas 5 juga, mereka mau sambut baru loh. Oh, Mereka siapa mau aja terima ya? komuni yang pertama kalinya. Wow, eksakti sekali loh. Senang banget loh Siapa Kak aja Christine. Bu Evi? Hmm, kasih selamat deh Kak Christine buat adik-adik. Siapa aja Bu Evi yang besok terima sambut baru ya? Yang Bu Evi tahu itu Katia, terus Iya. ada Gaby, terus ada Samuel, terus ada Olive. Tapi yang di Gereja Yesus Gembala yang Baik, Kak Christine. Kalau yang di katedral mungkin belum ya, Kak Christine ya. Nanti Mas nyusul begitu. Tapi Oh. tetap Bu Evi dan Kak Christine ucapkan selamat yang untuk besok anak-anak yang sambut baru. Sekarang sudah bisa terima komuni, terima tubuh Kristus, tubuh darah Kristus. Selamat ya. Selamat Nah, ya. Kak Ya. Kak Christine Christine, mau siapa lagi? Joseph, mana Jolinnya? Bu Jolin Evi, di sebelah. Ya. Gimana temennya Kari? Karin ada yang sudah kelas 4 SD, komuni pertama besok temennya Karin ada. Oh, ya, 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 ya. Iya dong. Kelas 4 SD mulai. Nah, ini ada Jolin. Halo Jolin. Sehat selalu ya. Tambah cantik deh menemani Mami ya. Oke, temani Mami ya. Temani Bu Evi juga ya. Jolin sama Mami. Oke. Terus kita mau sapa-sapa lagi Kak Christine. Siapa ya? Siapa lagi ya? Siapa ini yang baru masuk ini Katia, ya? Joseph, Nathan, Karin. Oh, Kak Christine, kita juga mengucapkan selamat buat adik-adik yang naik kelas, yang lulus. Oh iya, betul. Nah, hari ini banyak yang rapotan loh. Gimana di Surabaya juga begitu ya, Karin? Eh, katanya PD Kids ini teman-temannya banyak yang berhalangan, jadi nggak tahu diadakan kapan. Banyak yang nggak bisa. Bukan, yang rapotan di sekolah itu loh, kenaikan kelas kan? Ada yang Ya, mau selamat ya. lulus. Di kelas Teman yang baru saya lebih PD semangat Kids. lagi. Halo Vano, how are you Vano? Halo, Iya, adiknya Vano mana ya? Nggak gabung ya? masih Mana? Oke. Kak Christine, ada Nathan Kak Christine. Nathan udah disapa? Hai Nathan. Udah. Oh, udah ya. Udah. Nathan mana juga itu adiknya, Mika. Oh iya. adiknya di bawah sama mamanya juga. Oh, iya. oke. Kecuali Adiknya Nathan di bawah. atas. Mana? Oke. Kak Christine, siapa lagi yang kita mau sapa-sapa Kak Christine? Apa Ayo, lagi ya? coba cari-cari. Kak Christine selain menyapa adik-adiknya, anak-anaknya, kita sapa juga Bu Yuli. Hai. Terus yang jauh banget. Nah, terus ada lagi yang suaranya selalu merdu dan tampil. Kak Santi, hai. Halo Kak Santi. Semangat terus ya semuanya. Oke. Wah, kemana lagi ya? Yang lainnya adik-adik ini belum bergabung loh. Mungkin hari ini ada yang misa atau sudah menikmati masa liburan ya. Mungkin jalan-jalan ya. Ada planning nggak? Nathan, planning jalan-jalan kemana liburan? Naik kelas atau Ke cuma Waterboom sama ke hotel. Oh, Boleh oke. ikut nggak? Boleh. Boleh. Kemana jalan-jalannya ya dengan orang Siapa tua yang mau? isi liburan ya. Oke, kalau Miss, ini sebentar ke toilet. Iya, boleh Nathan. terus Vano rencana liburan mau ngapain nih ceritanya? Ada yang liburan ganti bantuin mama juga, bantuin papa. Pano mau. Pano mau. Vano apa rencananya? Planning liburannya apa nih? Mau Kalau ke Trans Devi boleh. Mau apa? Mau ke Trans Studio. Oh oke, mau jalan-jalan di Trans Studio. Nanti kalau ketemuan sama Bu Evi disapa ya.
Mungkin Bu Evi lupa. Sapa hai Bu Evi, gitu ya. Kalau ketemu nih. Terus, Olive, halo Olive tadi udah Olive. kelihatan. Ayo Iya. Olive. Halo Olive. Olive tadi kayaknya masih di jalan di mobil deh. Iya. Tapi tetap semangat ya Kak Christine ya. Iya, betul. Apalagi mau Pasti ada mamanya atau mungkin ada papanya. Salam-salam ya buat papa mama ya Olive ya. Besok hari yang bahagia ya Olive. Tadi Bu Evi udah dan Kak Christine udah ucapin selamat buat teman-teman yang besok mau sambut baru nih. Udah siap-siap nih ya. Besok mau sambut tubuh darah Kristus ya. Wow, excited sekali loh Kak Christine dulu Bu Evi pertama kali terima tubuh darah Kristus. Luar biasa, senang banget. Kepingin cepetan besok pagi loh Kak Christine. iya komuni pertama. Iya, Anak pasti semangat. betul, karena dengan menerima tubuh darah Kristus, kita semakin dekat nih sama Tuhan Yesus loh Kak Christine. Jadi kita seneng banget nih, excited banget loh ya. Yuk, oh ini ada lagi yang mau masuk ini. Karin bilang putus-putus ya Kak. Oke, mungkin Yang di sinyalnya Kak ya. Christine kok putus-putus. Oh Iya. iya, mungkin koneksinya ya ada gangguan, nggak apa-apa. Oh, yang di sana ada gangguan. Terus ada Leonard dan Kenneth. Hai Leonard and Kenneth. Iya. Where is your Halo, picture? Leonard Ini and kok nggak Kenneth. kelihatan ini ya Bu Evi ya, nggak kelihatan, cuman kelihatan Iya, tulisan namanya videonya aja. dinyalain. Oh ya, Kak Christine, apa aja nih yang harus disiapkan anak-anak Kak Christine? Ingetin dong Oh Kak iya, Christine. kitab suci ya Bu Evi ya, yang nanti Oke. kita mau baca sama-sama, baca kitab Ya, suci. ini sudah siap semua. Terus kemudian jangan lupa Kak Christine, yang dipegang sama Bu Yuli, buku catatanku. Kalau sudah buku catatanku, nggak bisa nyatet juga kalau nggak ada alat tulisnya. Jangan lupa. Terus kemudian, apalagi Kak Christine yang harus disiapin? Ayo, Kak Christine tahu nggak? Anak-anak tahu nggak apa yang harus disiapin? Pensil, alat tulis sudah. Apalagi ayo, yang utama dan terutama yang harus disiapkan adalah, ayo siapa yang tahu? Karin, apa yang harus dipersiapkan selain Alkitab, buku catatanku, alat tulis, apa yang harus dipersiapkan yang utama deh dan terutama apa? Ya Nathan. Alat tulis. Buku Nah, alat tulis catatanku, sudah dong. kitab suci. Apa? Ya? Ayo. Rosario, no. Kita enggak Rosario hari ini. Kemarin kan Jolin, udah ya. mempersiapkan apa? Pensil. Itu termasuk alat tulis. Biasanya lo Kak Christine, ada tulisannya pay attention please. Perhatian. Bagaimana kita bisa ikut Zoom kalau kita nggak perhatian ya Kak Christine? Oke, itu yang pertama dan yang terutama. Sehingga firman hari ini yang notabene loh Kak Christine disampaikan sama Bu Nirmala jauh dari Australia loh adik-adik. Itu nggak sia-sia itu. Adik-adik bisa pahami, bisa mengerti, tertanam di hati. Itu yang terpenting. Kak Christine, kayaknya udah ngomongnya udah panjang lebar dan ngalor ngidul. Aku mau panggil Kak Santi aja deh. Makasih ya Kak Christine, sampai jumpa ya. Kak Santi. Ya, boleh. Hai Makasih. Oke. Halo Bu Evi, Kak Christine dan teman-teman semua, adik-adik semua. Hari ini kita mau semangatin dulu nih supaya kita semua makin semangat. Kita mau nyanyi dulu ya Bu Evi ya. Kita mau menyanyikan lagu Mars PD Anak. Semua masih ingat? Masih ya? Wah, kalau gitu kita mau nyanyi sama-sama. Karin walaupun udah lama nggak ikut, tapi pasti masih ingat, ya kan? Iya. Oke, kalau gitu semua nyanyi dengan semangat ya. Kita mau nyanyikan lagu Mars PD Anak. Semua sudah siap ya? Yuk, semuanya kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Kak Santi siapkan dulu lagunya. Tunggu ya. Kak Santi siapkan dulu. Oh, ada yang belum pas nih.
lagunya, tunggu ya. Nanti carikan dulu lagunya. Oke. Ya, ayo kita semua bernyanyi bersama. Pede anak Santa Teresia, anak Tuhan selalu bergembira, puji Tuhan baca firman, kegiatan kita dari kita Pede anak Santa Teresia. Wah, semua udah bisa. Ayo kita ingatkan yuk. Pede anak Santa Teresia, anak Tuhan selalu bergembira, puji Tuhan baca firman, kreativitas kegiatan kita, mari kita bergabung bersama. Pede anak Santa Teresia, pede anak Santa Teresia. Yeay! Semuanya masih ingat rupanya, ternyata ya, senang sekali loh. Nah, siapa yang hari ini senang? Karena kita sudah berkumpul di PD Anak. Ayo, siapa ayo yang senang hari ini? Coba. Ada nih? Wah, semua pada senang. Wah, semua raise hand. Wah, senang banget. Kak Santi juga senang jadinya nih. Semangat ketemu adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Karena kita udah senang, kita mau nyanyi sama-sama lagu hari ini, Harinya Tuhan. Siapa yang tahu ya? Semua bisa ikut ya? Oke, Kak Santi akan carikan dulu ya lagunya ya. Hari ini, Harinya Tuhan. Kita mau bergembira bersama-sama. Semua tahu lagunya ya? Semua ikut ya? Kita mau memuji Tuhan. Karena hari ini adalah Harinya Tuhan. Nah, kita mau nyanyi sama-sama. Siap ya? Siap ya? Kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi hari ini Harinya Tuhan. Maka kita harus bersukaria. Siap ya? Semuanya boleh menyanyi sambil bertepuk tangan ya. Ya, siap. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay! Memang betul sekali adik-adik ya. Semua hari adalah harinya Tuhan. Jadi kita harus selalu bersukacita dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan lagi kegiatan kita. Silakan Bu Evi. Ya, terima kasih ya Kak Santi. Sekarang kita mau ngapain ya Kak Santi? Sebentar ya, Bu Evi mau siap-siap. Atau Kak Yuli ya? Bu Yuli apa Bu Evi ini? Doa pembuka Kak Santi. Doa pembukanya sama Bu Lili. Silakan Bu Lili. Silakan Bu Lili. Halo Bu Lili. Apakah Bu Lili sudah ada? Kita mau berdoa dulu ya sebelum memulai acara. Ya, halo. Kita doa sama-sama ya. Mari kita doa sama-sama atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan persatukan kami lewat online PD Anak Teresia ini. Dan kami bersyukur bahwa sepanjang hari ini, dari pagi hingga sore Tuhan berikan kami kesehatan,
Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami ingin sekali mendengarkan juga firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan berikan kami hati, kesiapan, telinga yang siap untuk senantiasa mendengarkan, dan tentunya biarlah setiap firman yang kelak akan Tuhan berikan dalam setiap acara kami ini boleh senantiasa berkembang untuk menjadi benih-benih yang subur bagi kami semua anak-anak yang berkumpul di sini. Tuhan berkati juga mereka yang belum hadir, sekiranya mereka boleh dalam keadaan yang baik-baik. Dan kami serahkan acara PD ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Bu Lili, luar biasa ya. Kita semua sudah dimulai dengan memuji Tuhan. Kita semua juga sudah dimulai dengan berdoa. Kita percaya Tuhan hadir, Roh Kudus menyertai kita untuk acara kita hari ini ya. Nah, Kak Santi akan mengajak adik-adik untuk mengingat nih. 2 minggu lalu kita ketemu nih di PD anak offline, ada juga yang ikut online. Ayo, waktu itu kita cerita apa ya? Atau waktu itu kita ngapain ya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Siapa yang masih ingat? Coba bantu. Oh, ada Joseph. Ayo Joseph bantu Kak Santi. Rosario. Oh iya betul, kita berdoa Rosario. Dan kita juga tahu ya, di dalam 1 tahun ada doa Rosario itu sebanyak 2 kali. Ada 2 bulan yang khusus kita berdoa Rosario. Bulan Mei kemarin dan bulan apa ya? Siapa yang masih ingat ceritanya? Wah, Karin luar biasa ya. Mei dan Oktober. Sekali. Nah, siapa juga yang masih ingat waktu itu Kak Santi cerita. Ternyata bulan Mei dan bulan Oktober itu ada sejarah yang berbeda. Dan nama bulannya juga bukan semua bulan Rosario ya. Coba siapa yang ingat bulan apa? Bulan Mei itu Maria. Apa ya? Maria. Wah, hebat. Masih ingat juga. Bulan Mei disebutnya bulan Maria, betul. Nah, kalau yang bulan Oktober, bulan apa ya? Rosario. Wah, luar biasa semua. Ternyata semua masih ingat ya. Iya, betul sekali. Bulan Mei itu disebutnya bulan Maria dan bulan Oktober disebutnya bulan Rosario. Ceritanya sudah Kak Santi sebutkan waktu 2 minggu yang lalu. Yang masih lupa boleh loh buka lagi YouTube-nya ya. Nah, yuk sekarang kita mau masuk ke cerita yang baru, spesial dari Bu Nirmala jauh-jauh dari Australia. Nah, kita mau dengar dulu ya dari Bu Nirmala ya. Apa sih yang mau diceritakan oleh Bu Nirmala? Silakan Bu Nirmala. Halo anak-anak semua. Wah, Bu Nirmala lama ya nggak ketemu loh. Sampai kangen. Nah, anak-anak katanya lah sudah rapotan ya. Mau libur. Wah, pasti menarik sekali. Tapi topik hari ini juga nggak kalah menariknya loh. Ya, kita mau membicarakan tentang kerajaan surga. Ya, nah anak-anak Bu Nirmala mau tanya, siapa yang pernah tahu kerajaan itu apa ya? Ada yang tahu? Tempat yang mewah, wah. Tempat tinggal raja. Hah? Tempatnya raja. Tempat tinggalnya raja. Oke, tempat tinggalnya raja. Mungkin ada yang pernah nonton waktu Prince Charles, King Charles itu ditahtakan. Candi. Oh, bukan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita minta tolong deh sama Kak Yuli yuk. Tolong ya Kak Yuli, kayak apa kerajaan surga? Ini ada gambar sedikit mengenai kerajaan surga ya. Nah, ini anak-anak, kerajaan surga adalah suatu tempat di mana Allah bertahta, anak-anak.
di mana ada dikelilingi malaikat. Kira-kira indah nggak? Indah nggak? Indah ya. Oke, yang selanjutnya Kak Yuli. Di mana para malaikat mengelilingi. Nah, di mana Tuhan bertata, Allah Bapa dan Yesus sebagai anak Allah, anak-anak. Ya, Tuhan Yesus juga di sana, ada Bunda Maria dan Yusuf. Oke, nah selanjutnya. Oke, terima kasih. Nanti sebentar Kak Yuli. Tolong balik kembali. Oke, nah anak-anak, kita tahu bahwa Allah bertahta di dalam kerajaan surga, ya, dan Yesus ada di dalam kerajaan surga. Nah, Yesus menginginkan agar kita juga ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga supaya kita mengerti. Mau tahu ceritanya? Yuk, kita Alkitab. Alkitabnya ya, tolong ditayangkan Kak Yuli. Kita buka Matius. Perjanjian baru yang permulaan ya, anak-anak. Matius, kelihatan nggak? Sudah. Sudah, babnya 13, ayat 31 sampai 35. Sudah ketemu bab 13. Yuk kita cari bab 13. Belum, Miss. Sudah. Oke. Lalu ayatnya 31 sampai 35. Kita mau siapkan ya. Terima kasih Kak Yuli. Yuk kita sekarang masuk ke break room supaya kita bisa lihat ya bacaannya bagaimana. Silakan Kak Yuli. Oh ya, sebentar aja. Masih belum nih. Nah, sebentar. Siap ya Alkitabnya. Dibuka, kita mau baca bersama. Sebentar. Nirmala. Iya, Bu Evi. Sampai tunggu. Ini anak-anaknya kenapa ya? Padahal cantik-cantik, cakep-cakep. Tapi Bu Evi perhatikan kok ini kameranya pada off semua ya Bu Nirmala. Sedih banget loh. Padahal Iya, kita ayo lihat dong. hubungannya. Dibuka. Kayaknya nggak mau buka Supaya kamera ya. Sedih banget apa dong. kok. Kalau di jalan juga nggak apa-apa ya. Iya, jadi kita harus tidak tunjukin loh. Bukan dong. Supaya Iya, bisa Bu Nirmala. Nah, Padahal anaknya cantik-cantik, cakep-cakep, tapi kok kameranya off itu semua dia. ya, Bu. bener malah Ini baru oke nih. Kelihatan cantiknya. Meskipun di jalan nggak apa-apa ya, Bu Nirmalanya. Kita ikutin aja Kiara. ya. Oke. Iya, nggak apa buka dong. Buka Ya. ya sayang. Makasih Bu Nirmala. Terima kasih adik-adik yang udah buka Oke. kamera. Thank Terima you loh. Kiara. Sudah buka, Kathleen juga. Gaby, Oke, siap ya. Ya. Olive. Terima kasih Olive. Yesi. Oke, kita masuk break room ya. Oke. Halo Karin. Nadia ikut. Halo Kak Nadia join nggak? Christine, Kak Yuli. Dengerin ya. Tolong dijawab ya. Oh Samuel. Ada Samuel ya. Ya Bu Yuli.
berapa ini ya? 5 pas ya satu-satu. Nah, kita mau baca perumpamaan tentang biji sesali. Jadi nanti Joseph yang ke-31, Nadia 32, Vincent 33, Cheryl yang pas deh. Katia udah masuk belum? Udah tapi nggak ada. Oh, aduh, maaf ya. Tadi kayaknya ada salah. Oke, yuk kita baca yuk. Matius 13, Katia, Leonard, Kenneth, sama Nadia ya. Oke. Siapa yang belum join ini? Udah? Oke ya, udah semua. Yuk. Nah, oke. Nadia dulu ya, baca. Boleh di ini ya, semuanya dibuka mic-nya. Yuk. Nadia, kemudian Leonard, Kenneth, baru Katia ya. Satu ayat, nanti muter lagi. Yuk. Nadia udah ketemu. Ini juga kepada mereka hal yang diambil Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain ke dalam lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesali yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Oke, lanjut Leonard. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis binatang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga pada mereka. Hal kerajaan surga itu serupa ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Oke, Katia. Unmute dulu. Ya, oke. Tadi sampai mana tadi? Nomor Putus-putus. 34 sekarang. Ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ya, Nadia lagi. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Oke, pintar. Udah ya. Ya, jadi biji sesawi itu untuk perumpamaan kerajaan surga dan juga ragi ya. Oke, kita dengar selanjutnya ya. Oke, nanti saya mau close room. Saya cek dulu yang lain-lain ya. Oke. Oke, di sini udah semua ya. Udah. Oke. Ya, kita tunggu yang lain ya.
Semua udah Halo semua, sudah kembali semua? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita mau lanjut ya tentang kerajaan surga. Tapi sebelum itu, kita minta Kak Host, Kak Yuli, untuk buka videonya ya Kak Yuli, tentang perumpamaan biji sesawi. Terima kasih Kak Yuli. Oke. Udah bisa lihat ya semuanya? Sudah bisa. Ya. Yuk. Dahulu, Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi memang berukuran sangat kecil. Tapi ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia menjadi berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum ragi itu apa? Atau sudah pernah melihat bentuknya bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan adik-adik? Tapi walaupun ukurannya sangat kecil, manfaatnya sangat besar. Ayo, siapa nih adik-adik yang suka makan donat? Atau suka makan pizza? Atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza, atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satu bahan yang harus ada dalam adonan adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Terima kasih Kak Yuli. Iya, tadi anak-anak sudah lihat ya videonya, penjelasannya. Dan kita juga sudah baca di kitab suci bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Tadi kita sudah bicara tentang kerajaan surga ya. Suatu tempat yang indah sekali di mana Allah bertahta dan Yesus sebagai putra Allah ya. Anak-anak tahu nggak bahwa Tuhan menginginkan kita untuk turut serta dalam suasana surga itu. Itu adalah suasana. Yuk kita lihat gambarnya ya, Kak Yuli silakan. Nah, ini anak-anak adalah kerajaan surgawi, suatu tempat yang indah, di mana kita merasakan damai, sejahtera, sukacita, dan penuh kasih. Karena Allah bertahta di sana. Dan Tuhan Yesus sebagai putra Allah yang membimbing kita semua. Yesus ingin supaya manusia itu masuk ke dalam kerajaan surga dan merasakan
bagaimana kerajaan surga itu. Nah, yang berikutnya silakan Kak Yuli. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan seperti biji sesawi kecil. Jadi hak kerajaan surga seperti biji sesawi kecil. Apa ya artinya? Bahwa sesawi kecil itu kecil banget. Tuh, size-nya segitu loh anak-anak. Kecil banget ya. Kecil nggak? Kecil? Iya. Nah, biji yang kecil ini kalau ditaburkan ke tanah, dia akan tumbuh dan tumbuh menjadi besar sekali. Mau lihat seberapa ya besarnya? Silahkan. No, itu lihat. Besar sekali sampai, lihat ya pagar. Tuh, besar sekali sampai lebar dan besar. Dari sesuatu yang kecil sekali bisa menjadi besar anak-anak. Di mana burung-burung di udara bisa bernaung di sana, merasakan nyaman, tenang ya. Nah, anak-anak, oke, next. Silakan Kak Yuli. Nah, untuk menjadi besar itu perlu dirawat, dipupuk anak-anak. Nah, sama seperti benih yang kecil. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk datang kepada Yesus, untuk mewartakan sabdanya, merasakan kerajaan surgawi di bumi ini. Tetapi kita perlu tumbuh seperti benih kecil itu tadi yang harus dipupuk, dirawat, dan untuk dapat menjadi tumbuh segar dan bermanfaat. Ya, anak-anak, silakan Kak Yuli. Next. Nah, lihat ya anak-anak, Tuhan Yesus sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya, ingin merasakan, ingin anak-anak dan semua manusia di dunia untuk merasakan kerajaan surga itu, baik di surga nanti maupun di bumi ini. Ya, apa sih kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu anak-anak adalah suatu keadaan, suasana yang indah, damai, sukacita, karena Yesus bertahta di dalam hati kita. Ya anak-anak, ketika kita percaya, kita mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, kita merasakan damai sejahtera. Karena apa? Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita. Dan kita harus menjadi seperti bibit biji sesawi itu. Dan ragi, tadi dijelaskan ya, ragi itu membuat sesuatu yang menjadi enak. Jadi gandum, tepung terigu yang tadinya tidak enak bisa mengembang besar menjadi enak karena ragi yang kecil. Jadi biji sesawi yang kecil sekali bisa jadi besar, jadi tempat yang nyaman. Anak-anak juga pasti bisa seperti biji sesawi itu, ya, meskipun kecil bisa bermanfaat kalau kita merasakan kasih dan sukacita dari Yesus, ya. Kita mengundang Yesus dan memberitahu kepada teman-teman, ya, anak-anak, suasana surga itu di bumi ini, yaitu suasana kasih, penuh kasih, ya. Nah, kita mau bagaimana sih caranya untuk merasakan suasana surga itu dan menjadi anak-anak Allah yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Gimana caranya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, caranya anak-anak bisa juga membawa teman-teman ya untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah kasih. Allah itu mengasihi kita dan kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan, harus mengikuti teladan Yesus, ya, mengikuti teladan Yesus, memberikan contoh pada teman-teman bahwa hidup kita harus menjadi berbuah. Kayak apa ya berbuahnya? Kak Yuli, silakan. Nah, ini anak-anak, pohon yang berbuah
berbuah. Berbuahnya apa ya? Ini dalam bahasa Inggris, yaitu love, penuh kasih, joy, sukacita, goodness, kebaikan, peace, damai, lalu lemah lembut, ya, dan iman, kebaikan, serta puasa diri, ya anak-anak ya. Jadi sebagai anak-anak Allah kita harus mengikuti Yesus yang berbuah banyak dari bibit kecil, dari benih yang begitu kecil seperti biji sesawi tadi menjadi sesuatu yang baik, yang indah, berbuah yang bagus. Karena kita mempunyai kasih dari Kristus. Oleh karena itu kita mau minta Tuhan Yesus untuk tetap bersama kita. Dan kita harus merawat dan memupuknya anak-anak supaya bisa tumbuh ya. Nggak bisa kalau dijamin aja, pasti harus dirawat. Gimana sih caranya merawatnya? Merawat iman yang kecil seperti biji sesawi yang begitu kecil. Tapi kalau dirawat bisa menjadi besar dan berbuah seperti itu ya anak-anak ya. Gimana caranya merawatnya? Dengan berdoa, dengan kita baca kitab suci, dan kita melakukan kebaikan. Oleh karena itu anak-anak ya perlu sekali kita untuk berbagi kasih kepada teman-teman, kepada saudara, kepada orang yang mungkin kita kenal dan tidak kenal. Mulai dari bagaimana caranya, mulai dari keluarga kita ya. Untuk mama papa, kalian bisa membagikan kasih itu untuk menolong, memberikan kebaikan ya, dan supaya orang-orang tahu bahwa Yesus ada di hati kita. Nah, next, silakan Kak Yuli. Kita ingin merasakan sukacita, damai sejahtera, merasakan suasana surga itu di bumi ini, di dalam hati kita. Oleh karena itu, tidak mudah. Kita harus meminta Yesus untuk menemani kita, berikan petunjuk bagi kita. Kita mengikuti teladan Yesus. Tuhan Yesus selalu memberikan kebaikan, yang selalu melakukan sesuatu yang indah buat orang lain ya. Karena apa? Karena hidup yang penuh dengan Roh Kudus, hidup di dalam Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita lebih bersemangat, semakin tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar, yang indah, dan membagikan kasih kepada semua orang ya, memberikan kenyamanan dan menjadi enak seperti roti karena ada ragi, menjadi besar dan kuat untuk tempat-tempat burung-burung bersarang di sana. Karena apa? Karena dari benih bibit yang kecil yang dipupuk dengan kasih Tuhan menjadi besar, dan kita bisa mewartakan kerajaan surga kepada orang-orang lain. Karena Yesus ingin semua dari manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu anak-anak, lalu kita harus tetap bersemangat dan rajin dalam berdoa, mengucap syukur, berbagi kasih kepada teman-teman dan sekeliling kita, juga mengisi hidup kita dengan sabda Tuhan melalui Alkitab. Oke, nah, bisa kan jadi benih yang baik seperti biji sesawi yang kecil. Akan diubah oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau lihat maknanya. Kita minta pertolongan Kak Santi ya, untuk agar anak-anak bisa menulis. Sudah disiapkan bukunya anak-anak untuk kita mau menulis maknanya ya. Terima kasih. Silakan Kak Santi.
Sudah siap bukunya? Sudah. Oke, yang pertama ditulis ya. Hari ini tanggalnya tanggal 10 bulan Juni 2023 ya. Temanya adalah biji sesawi dan ragi. Nah, oke. Setelah itu kita tulis maknanya ya. Yang nomor 1, biji sesawi dan ragi itu kecil, tapi besar manfaatnya. Oke, Karin juara ini. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Yang kedua, kerajaan surga dapat dialami oleh kita semua. Udah, Kak. Iya, oke, semuanya hebat, rajin. Siapa yang belum ini masih menulis? Kita tunggu dulu. Jolin belum. Cheryl belum? Brian sudah. Jolin Kathleen belum. Siapa belum? Jolin. Oh, Jolin belum. Oke, Jolin. Ditunggu deh Jolin ya. Jolin pelan-pelan ya. Jolin pinter loh. Vano sudah. Nathan masih tulis. Cheryl dan Vincent sudah ya. Joseph sudah. Oh, hebat semua ini. Nadia. Kathleen juga udah, Gaby. Nah, kelihatan wajahnya sekarang Gaby. Kiara, Olive, sudah Olive. Oke. Kita tunggu sebentar supaya pada semua sudah beres ya. Karena orang yang sabar itu adalah salah satu buah dari kasih itu, buah roh ya. Buah roh. Kita harus sabar ya Karin. Iya. Sabar, sukacita, damai sejahtera supaya kita bisa merasakan suasana surga itu ya anak-anak ya. Kepingin nggak merasakan surga di bumi ini? Pengen, makanya harus melakukan kasih dan meminta agar Yesus tinggal di hati kita. Ketika Yesus tinggal dan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa merasakan suasana surgawi di hati kita ya anak-anak ya. Dan kita mau minta supaya teman-teman kita juga mengalami hal itu. Ya, dengan segala kelakuan kalian juga tunjukin bahwa Karin itu sabar loh nungguin teman-temannya, bahwa Vano itu baik loh, bahwa Samuel itu sabar juga, penuh kasih, Nathan juga lemah lembut, Joseph juga, Cheryl dan Vincent penuh kuasa diri ya, nggak marah-marah. Nadia juga, Brian juga ya. Semuanya anak-anak pede, anak baik semua. Nah, sudah siap semua? Jolin sedikit lagi. Oke. Boleh dilanjut ya. Sekarang kita minta ayat hafalannya. Oke, sekarang boleh tulis ayat hafalan.
Matius bab 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tulis ya ayat hafalannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita perlu bertobat, melakukan kebaikan. Anak-anak kecil juga bisa melakukan kebaikan supaya kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Udah. Sudah selesai Karin, yang lain masih menulis ya. Kita tunggu sebentar, setelah itu kita akan masuk ke lagu tema. Kano masih menulis ya. Samuel masih nulis, Nathan. Joseph sudah. Cheryl, Vincent, Nadia sudah beres kelihatannya nih. Kathleen, Gaby, Joseph juga sudah. Nah, Kak Santi sekarang sudah siap dengan lagu temanya ya Kak Santi ya. Sebentar, Jolin masih belum selesai. Nanti yang belum selesai boleh nanti ditulis kembali ya. Oke, sekarang kita mau minta Kak Santi untuk menyanyikan lagu tema kita. Terima kasih Kak Santi. Terima kasih Bu Nirmala. Wah, kita sudah cerita tentang perumpamaan biji sesawi dan juga ragi. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih satu lagu yang sesuai dengan perumpamaan tadi ya, yang sudah kita dengarkan dari Bu Nirmala. Kita mau cerita tentang biji sesawi. Nah, kita mau nyanyikan ini supaya kita ingat ceritanya Bu Nirmala ya. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Yang belum tahu ikut-ikut aja. Nanti lama-lama pasti bisa. Kita coba ya. Kita nyanyi sama-sama. Semua ikut ya. Biji sesawi yang kecil ada cabai ada. Biji sesawi yang kecil ada keturunan. Biji sesawi yang kecil ada cabai. Biji sesawi yang kecil ada tak berguna. Oh, biji sesawi yang kecil. Meskipun kecil, engkau dikasihi Tuhan. Sesudah tumbuh, daunmu besar, daunmu
jadi naungan bagi makhluk sekitarmu. Yuk kita ulangi sekali lagi supaya semuanya ingat. Biji sesawi yang kecil. Biji sesawi yang kecil, adakah berharga? Biji sesawi yang kecil, adakah berguna? Biji sesawi yang kecil, adakah berharga? Biji sesawi yang kecil, adakah berguna? Oh, biji sesawi yang kecil, meskipun kecil, engkau dikasihi Tuhan. Sesudah tumbuh dan besar, daun beriringan, jadi naungan bagi makhluk sekitarmu. Yeay, biji sesawi. Nah, adik-adik, biji sesawi itu memang kecil, tetapi bisa berguna dan bisa memberkati banyak makhluk di sekitarnya. Luar biasa ya cerita kita hari ini. Nah, sekarang kita mau melanjutkan dengan berdoa. Teman-teman kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Mama Olive Godfrey. Silakan. Silakan Mama Olive. Apakah Mama Olive ada? Oke, kita akan berdoa dan teman-teman kita akan membawakan doa untuk PD anak kita hari ini ya. Silakan Mama Olive, apakah Mama Olive sudah ada? Oke, kita mau menunggu dulu sambil kita ingatkan dulu ya, ini ada Ici. Ici mau mendoakan orang tua, tentang orang tua ya. Kita doakan orang tua kita. Kemudian ada Karin. Karin akan mendoakan guru-guru kita. Kemudian ada juga Vano. Vano akan mendoakan teman-teman yang akan menerima komuni pertama, khususnya besok pagi ya. Dan juga ada Chania yang akan mendoakan para pembina dari PD Anak. Yuk, mana? Semuanya sudah siap? Oke, sudah siap ya? Oke. Mama Olive ada? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau gitu nanti yang akan pimpin, kita mau berdoa bersama. Ici, Karin, Vano, dan Chania. Semua sudah siap? Mari kita berdoa, siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang anak-anak-Mu ini akan berdoa kepadamu dan membawakan permohonan mereka kepadamu. Silahkan Ici. Silahkan Ici. Ada? Silahkan Ici. Bisa dibuka kameranya Ici ya. Ici, halo. Silakan Ici berdoa untuk orang tua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk orang tua kami, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami orang tua yang begitu mencintai kami. Kami mohon berkatilah mereka dengan kesehatan dan umur panjang. Semoga mereka selalu bahagia dalam hidupnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Silakan Karin. Bagi guru-guru kami, semoga diberi kesehatan dan kekuatan dan panjang umur. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman yang besok akan menerima komuni pertama, semoga mereka semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Ajari mereka untuk memahami dan menghayati bahwa Tuhan selalu hadir dan senantiasa mendampingi dalam setiap langkah hidupnya. Dan untuk mengenangkan dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pembina PD anak, Tuhan terima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul bersekutu bersama di PD Anak Teresia. Berkatilah pada para pembina PD Anak Santa Teresia. Semoga mereka selalu sabar dalam membimbing kami agar kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah doa-doa yang diantarkan anak-anak kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk teman kami Karin yang saat ini terkena sakit sinusitis Tuhan. Kami bawa penyakit Karin ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu, ke dalam kuasa kasih-Mu. Kiranya Engkau sembuhkan Karin Tuhan, Engkau pulihkan kembali agar Karin boleh menjadi anak yang sehat dan boleh beraktivitas dengan penuh semangat sebagaimana anak-anak yang selalu Engkau sertai dan Engkau lindungi. Juga teman-teman kami yang lain yang tidak hadir pada saat ini, yang mungkin juga sedang sakit Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu untuk menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu yang penuh dengan cinta kasih dan penyembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik, kita sekarang akan menyanyikan lagu pujian penyembahan Roh Kudus. Kita akan menyanyikan lagu dulu, Allah Roh Kudus. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mendoakan adik-adik semua. Jadi mama, papa, kakak-kakak pembina, semuanya akan menumpangkan tangan dan adik-adik akan menengadahkan seperti ini ya. Kita akan menyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Lagu Allah Roh Kudus. Kita akan bernyanyi bersama Allah Roh Kudus. Kita rasakan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita, menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu
hadirat. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku sembah ku. Kita naikkan tangan kita. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubahlah hati kami, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan Roh Kudus yang boleh kami miliki, boleh kami terima dan hidup di dalam hati kami, menuntun dan menyertai kami selalu. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan begitu banyak pengalaman yang indah, orang tua yang begitu baik, yang boleh Engkau karuniakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, juga guru-guru yang baik di sekolah, yang memberikan kami pelajaran, pendidikan yang baik, agar kami boleh memiliki masa depan yang cemerlang. Terima kasih juga untuk kakak-kakak pembina di PD Anak ini Tuhan, untuk imam-imam, dan juga biarawan-biarawati yang Engkau berikan kepada kami, yang boleh membawa kami semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau, dan semakin rindu untuk setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk mencintai Engkau selalu, sebagaimana Engkau selalu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik, mari sekarang kita tengadakan tangan kita seperti ini. Dan mama papa yang mungkin ada di dekat adik-adik boleh menumpangkan tangan. Dan juga kakak-kakak pembina di PD Anak, silakan untuk menumpangkan tangan. Kita akan berdoa, mendoakan anak-anak yang hadir di sini. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas anak-anak yang ikut hadir dalam acara PD Anak kali ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka boleh hadir bukan suatu kebetulan, tetapi mereka sungguh Engkau panggil untuk rindu mengenal Engkau, untuk rindu untuk mengerti bagaimana Engkau begitu mengasihi mereka, dan ingin mereka belajar bagaimana menjadi anak-anak yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, dan boleh meneladani
kisah-kisah yang begitu baik sebagaimana perumpamaan biji sesawi yang boleh mereka terima hari ini. Mereka masih kecil-kecil Tuhan, tetapi kami percaya dengan iman yang mereka tumbuhkan dari waktu ke waktu, mereka boleh menjadi bertumbuh besar dan berbuah lebat, memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan atas anak-anak ini. Biarkanlah anak-anak ini boleh bertumbuh hanya di dalam kasih-Mu, boleh bertumbuh hanya di dalam kuasa naungan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh selalu dikuatkan dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Walaupun begitu banyak tantangan, tetapi mereka boleh tetap setia hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini senantiasa. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk bersyukur kepadamu atas hari ini, atas acara PD Anak ini, dan kami boleh belajar tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami boleh memahami apa yang boleh kami terima hari ini, dan kami boleh membawa sebagai bekal hidup kami dengan iman dan keyakinan kami akan keselamatan dari Putra-Mu sendiri, dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga Yesus yang selalu memberikan teladan cinta-Mu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami selalu boleh mencintai Engkau dan selalu setia untuk lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang boleh kami terima hari ini dalam acara PD Anak ini. Kiranya doa ini boleh kami satukan Tuhan dengan doa yang Putra-Mu sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami juga mohon penyertaan doa-doa-Mu selalu kehadirat Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik, tapi jangan leave dulu ya, karena kita akan dengarkan pengumuman. Silakan. Iya Kak Santi, Bu Evi ini barusan ketendang keluar loh Kak Santi, untung bisa masuk kembali. Puji Tuhan, ini mujizat benar, tepat waktu. Ya, hari ini kita ada pengumuman, maaf agak molor dikit waktunya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Bagi adik-adik yang sudah hadir, papa mama yang sudah mendukung untuk adik-adik bergabung di PD Anak, Bu Evi dan kakak-kakak pembina lainnya mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Kalau mau lihat kegiatan di PD Anak bisa follow Instagram PD Anak di @pdanak_STTeresiaDPS. Oke, selanjutnya yang tergerak hati boleh kalian memberikan persembahan kasih. Persembahan kasih ini sekali lagi kita akan gunakan untuk kegiatan anak-anak ya. Kalau ada kegiatan anak-anak dan pembagian hadiah, kita ambil dari persembahan kasih ini ya adik-adik ya. Jadi bukan buat kakak pembina. Betul ya. Ini persembahan kasih bisa ditransfer BCA 772 597 5678 atas nama Anastasia Wardani. Kemudian pengumuman selanjutnya, kegiatan PD Anak Santa Teresia selanjutnya tanggal 24 Juni 2023 secara offline ya. Jadi kita ketemuan lagi di Sinar Mulia seperti 2 minggu yang lalu.
Bagi yang baru bergabung di PD Anak Santa Teresia, bisa menghubungi pembimbing untuk mendapatkan buku catatan harianku. Tapi jangan berkecil hati, tanggal 24 Juni kita ketemuan secara offline. Loh, kalau yang di Surabaya bagaimana, Bu Evi? Atau yang nggak bisa hadir, kita tetap ada online ya, nanti akan diberikan pengumuman. Sekian pengumuman hari ini. Sekarang Bu Evi mau absen ya. Oh ya, Kak Yuli, kita nggak foto bersama, Kak Yuli? Ya, boleh. Ya, kameranya tolong ya, dinyalakan semua Ya, ya. kameranya tolong dibuka ya. Yuk, Katia. Oh ya, itu G5SE siapa ya? Oh ya, Virgin. Virgin, ya. Kameranya Oke. dinyalakan, Virgin. Ya, sudah. Jessie. Ya, satu lagi Jessie, kameranya belum buka. Siap ya, kasih wajah yang terbaik dan termanis ya, oke? Semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi sekarang pakai gerakan bebas apa aja ya tangannya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you ya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Sekarang Bu Evi mau absen ya. Yang belum absen, jangan leave dulu. Nanti Bu Evi nggak tahu nih siapa yang Bu Evi akan panggil. Oke, terima kasih juga buat Bu Christine atau Kak Christine yang sudah membantu. Kemudian untuk Bu Lili yang sudah bantu juga, terima kasih. Mungkin juga untuk Mama Olive ya yang sudah bantuin juga, terima kasih. Sekarang Bu Evi mau sapa-sapa juga untuk anak-anaknya. Dimulai dari Jolin. Terima kasih ya Jolin udah gabungan ya. Sampai jumpa Jolin. Jolin, kalau sudah Jolin gandengannya pasti Joseph. Thank you Joseph. Udah gabungan. Karin, terima kasih ya. Sampai jumpa ya Karin. Kalau bisa gabung ya Karin ya. Oke, sehat selalu. Kemudian Samuel. Thank you Samuel. Sampai Bu jumpa. Evi. Ya, Nathan. Thank you Nathan sudah bergabung. Makasih Bu Evi. Kemudian Olive. Selamat juga buat Olive ya. Besok sambut baru nih. Kemudian Brian, thank you Brian. Besok Brian juga sambut baru ini. Thank you Brian. See you. Kemudian Kathleen. Sampai jumpa Kathleen. Ya, makasih. Selamat malam. Oke. Kayaknya ini ada Olive kecil ya. Kalau Baby nggak salah ya. Thank you ya. Kemudian Kiara. Thank you ya Kiara. Sampai jumpa ya. Salam buat Mama. Virgin, thank you ya Virgin, udah gabung ya. Imora, thank you ya, udah gabungan. Kemudian Katia, thank you Katia, besok selamat ya, happy nih, sambut baru. Ya, dengan senyum manismu, sip. Kemudian Happy Bee tadi siapa ya Kak Yuli ya? Itu yang dari Surabaya juga rasanya, Bu. Glenn, kayaknya Glenn. Oh, Glenn. Oh, ya, Glenn ya. Ya, Glenn. Udah hilang ya? Ada ini Glenn. Oke, thank you Glenn ya. Sampai jumpa ya Glenn. Jauh-jauh sip. 2 minggu lagi ikut aja online. Terus Nadia, Vincent, dan Cyril. Thank you. Selamat ya yang udah prestasi nih. Bu Evi intip-intip loh. Kemudian Ici dan Chania. Thank you Ici Chania. Where are you? Kok nggak kelihatan picture-nya? Gaby, thank you ya. Besok selamat ya untuk sambut barunya. Thank you.